له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kali ini kita akan membahas bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Nabi kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Akan tetapi mereka menginginkan berhukum kepada taghut, padahal mereka diperintah untuk mengingkarinya. Dan setan betul-betul ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kembali kepada apa yang Allah turunkan, dan marilah berpegang kepada ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau melihat wahai Nabi, orang-orang munafik itu betul-betul berusaha untuk menghalangimu. Maka bagaimana apabila mereka ditimpa musibah atas perbuatan mereka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Nabi bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengatakan, tidaklah kami menginginkan melainkan kebaikan. 3 ayat dalam surat An-Nisa ayat 60, 61 dan 62. Keterkaitan bab ini dengan Kitab Tauhid, bahwa konsekuensi dari ketauhidan seorang, maka dia rela untuk berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya atur. Apabila terjadi perselisihan. Dan ini merupakan kandungan persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika seorang mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah,
dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus konsekuen, siap untuk diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena memang itulah konsekuensinya. Ya. Maka barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia berpaling dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, berarti dia dusta akan syahadatnya. Berarti dia dusta akan syahadatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, baik, kita ulas kembali ayat demi ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Qur'an dan apa yang diturunkan sebelummu, kitab-kitab sebelumnya. Sudah turun kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngakunya beriman, tetapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka ingin berhukum dengan taghut." Apa itu taghut? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, taghut itu setan. Definisi yang ringkas. Jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan itu melalui malaikat Jibril alaihi salam, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan-jalan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah jalan setan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat tuh orang-orang ngakunya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. Tapi mereka anehnya memilih untuk berhukum dengan taghut, dengan selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ay yakfuru bi, padahal mereka sudah diperintah untuk mengingkari taghut, untuk menjauhi jalan taghut tersebut. Apa itu taghut? Taghut katsirut tughyan. Ya. Banyaknya penyimpangan. Baik. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Walaupun begitu, ini mencakup siapa saja yang berpegang dengan selain aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida." Dan setan ingin betul-betul menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Ya. Karena setanlah yang selalu membisikkan kepada manusia untuk menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang setan ingin mendapatkan banyak pengikut di neraka karena dendam kesumat yang membara kepada Adam alaihi salam dan anak cucunya. Bahkan iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in," demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka. Sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, namun iblis mengecualikan ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa disesatkan. Siapa dia? Seperti yang Allah firmankan, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hambamu yang tulus. Tulus untuk menjadi hamba Allah, siap diatur oleh Allah, diperintah jalan, dilarang berhenti. Dan itulah kesempurnaan ketauhidan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah ya, berpegang kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau wahai Nabi akan melihat orang-orang munafik itu berusaha untuk menghalangi seruan itu dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, yang penting gagal. Subhanallah. Siapa orang-orang munafik itu? Alladzina yadda'una al-iman wa hum kadzibun. Yaitu orang-orang yang mengaku beriman akan tapi mereka dusta dalam keimanan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim?" Maka bagaimana apabila mereka ditimpa musibah karena ulah tangan mereka? Ya. Karena pengingkaran kepada Allah, pengingkaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berujung musibah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena alam semesta ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pemiliknya, dialah penguasanya. Kalau ada yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan orang-orang munafik itu. Yang pasti usaha mereka adalah menggagalkan ya, tegaknya aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di bumi ini. Kalau ternyata dari usaha-usaha tersebut datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala ya, mengenai mereka. Tsumma ja'uka yahlifuna billah. Kemudian mereka akan datang kepadamu wahai Nabi sambil bersumpah menyebut nama Allah, lalu mereka mengatakan apa? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Tidaklah kami berkeinginan melainkan kebaikan. Jadi selalu yang diungkapkan adalah niat baik, niat baik, niat baik. Niat baik itu ya harus dibuktikan dengan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kesesuaian. Kalau misalnya niatnya baik, katanya niatnya baik, akan tapi menghalangi tegaknya aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah kedustaan. Tapi begitulah orang-orang munafik selalu berucap. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Faedah yang bisa dipetik dari 3 ayat ini, yang pertama adalah wujubut tahakum ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Waridha bidzalika wa taslimlah. Wajibnya berpegang, berhukum dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima. Betul-betul menerima, sepenuh menerima, tenang di dalam hati ketika seorang bisa menjalankan aturan Allah dan Rasul. Dan itu kewajiban. Karena kita adalah hamba Allah, kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita berpegang dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, man tahakama ila ghairi syariatil islamiyah falaysa bimumin. Maka siapa yang berhukum kepada selain syariat Islam, maka dia bukanlah mukmin. Walaysa bimuslih. Dan tidak juga disebut sebagai muslih, orang yang berbuat perbaikan. Wa in da'a annahu yaqsid al-islah, walaupun dia mengaku dia sedang melakukan perbaikan. Karena begitulah ucapan orang-orang munafik. Perbaikan itu menurut pikiran mereka. Perbaikan itu menurut keinginan mereka. Bukan justru kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Begitu selalu ucapan.
Kemudian faedah yang ketiga, man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut. Maka siapa yang berhukum selain dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah taghut. Wa man tahakama ila ghairi ma anzalallah fa huwa mutahakimun ila taghut wa in sammahu bi ayyi ismin. Dan siapa yang berhukum, kalau tadi menghukum, menetapkan suatu hukum dengan selain aturan Allah, maka dia adalah taghut. Nah, sekarang yang patuh. Jadi ada yang membuat aturan, ada yang mematuhinya. Kalau yang membuat aturan itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah taghut. Nah, sekarang yang mematuhinya. Dia patuh kepada aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berhukum dengan hukum taghut. Walaupun dinamakan dengan nama apapun. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, wujubul kufri bit taghut. Wajibnya mengingkari taghut, karena taghut itu jalan setan. Harus diingkari. Sebagai muslim, wajib mengingkarinya. Kita nggak boleh patuh ya kepada mereka, karena mereka akan menyesatkan manusia dari jalan Allah dan mengajak ke dalam neraka, waliyadzubillah. Faedah yang kelima, at-tahdhiru min kaidi syaitan. Waspada dari tipu daya setan. Wasaddihil insan anil haq. Dan waspada dari upaya setan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, janganlah kalian merusak di muka bumi. Maka mereka berkelit dengan mengatakan, hanya saja kami berbuat perbaikan. Jadi selalu ucapan mereka begitu. Jangan kalian merusak di muka bumi. Merusak di muka bumi dengan kekufuran dan berbagai macam kemaksiatan. Itu tindakan merusak di muka bumi. Ketika seorang kufur kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, dia nggak akan peduli. Allah saja dia nggak patuhi. Maka dia akan ikuti hawa nafsunya. Kalau dia sudah ikuti hawa nafsunya, maka dia akan merusak di muka bumi. Apa saja, nggak peduli dia. Nggak peduli dengan ini halal, ini haram. Ini perintah, ini larang, nggak peduli dia. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, induk dari kerusakan di muka bumi adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itulah induk kerusakan di muka bumi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, akan tapi selalu mereka mengelak dengan mengatakan kami berbuat perbaikan. Begitulah orang-orang munafik. Walaupun mereka mengaku sebagai muslim, saya muslim. Ya. Saya muslim. Begitu. Jadi Islam menurut dia, bukan Islam mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mengikuti mau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Oleh sebab itu ada di antara mereka, walaupun ada sebagian mereka yang tidak berhijab mengatakan, ya saya kan muslimah. Muslimah kan nggak harus berhijab. Subhanallah. Berani mengatakan begitu. Siapa yang tidak mengharuskan? Allah mengharuskan. Rasulullah SAW mengharuskan. La haula wala quwata illa billah. Itu kan semau-maunya sendiri. Dan yang semodel ini banyak. Mengatasnamakan dirinya muslim, tapi semaunya sendiri. Padahal Islam punya aturan. Dan makna al-Islam itu sendiri adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah orang-orang munafik. Ketika mereka diingatkan jangan berbuat merusak di muka bumi dengan kekufuran dan dengan kemaksiatan, mereka mengatakan kami berbuat perbaikan. Selalu begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi keterkaitan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas
anna man da'a ila tahakum ila ghairi ma anzalallah aw da'a ila al-ma'asi faqad ata bi a'dhamil fasad fil ardh. Bahwa orang yang mengajak untuk berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, atau mereka mengajak berbuat kemaksiatan, ya, nggak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah berbuat kerusakan yang terbesar di muka bumi. Faedah berikutnya yang bisa dipetik dari ayat ini, at-tahdhir min tahkimin nudhum wal qawanin al-mukhalifati lisyariah. Maka waspada dari berhukum dari aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat. Yang tidak bertentangan ya boleh-boleh saja. Contoh, aturan berlalu lintas itu kan nggak ada, ya, secara redaksional. Akan tetapi terdapat nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Maka dibuatlah aturan safety, ya, yang teknisnya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Di bidang kerja disesuaikan dengan pekerjaannya, aturan safety. Di perlalu lintasan juga disesuaikan dengan bidangnya. Maka itu diikuti. Maka mengikuti aturan-aturan tersebut walaupun secara redaksional nggak ada, maka itu dalam rangka apa? Tidak boleh berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Selaras dengan syariat Islamiyah. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Contoh lagi, seperti yang sekarang terjadi di tengah wabah, ya, yang melanda pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Ada aturan yang mengharuskan, menganjurkan, atau mengharuskan untuk tetap tinggal di rumah. Walaupun enggak, di setiap daerah berbeda-beda. Di negara berbeda-beda, ada yang sampai betul-betul 24 jam, ada kalau di kita hanya bersifat anjuran saja. Kalaupun keluar masih bisa. Untuk hal-hal yang memang penting, seperti mencari kebutuhan pokok dan sebagainya. Maka seorang muslim mematuhi aturan tersebut. Ya. Berdiri di atas prinsip la darar wa la dirar, tidak boleh berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, virus itu nggak kelihatan secara kasat mata, tanpa alat nih, nggak kelihatan. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, firra minal majdzum, firaraka minal asad. Larilah dari penyakit lepra, seperti larinya kalian dari singa. Nggak kelihatan penyakit. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, walaupun memang tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, beliau mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Ada sebab akibatnya. Walaupun begitu, Nabi memerintahkan kepada kita untuk mencari keselamatan. Dan Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi jangan sampai disebut perintah atau aturan supaya tinggal di rumah, anjuran untuk tinggal di rumah, itu menyelisih syariat. Itu tidak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan jangan sampai kebalik, untuk menunjukkan kuatnya iman harus keluar dan nggak peduli lagi dengan aturan seperti ini. Jamaah, virus itu nggak kelihatan. Bahkan Nabi memerintahkan kita lari darinya seperti kita lari dari singa. Coba seandainya virus itu kelihatan, bentuknya adalah singa di luar rumah, berani keluar nggak kita? Nggak bakalan berani. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keliru kalau orang menunjukkan kuatnya iman, dia keluar saja. Ya, walaupun dia berada di zona merah. Kalau bukan di zona merah, ya silahkan saja. Sholat 5 waktu ya di masjid, ya laksanakan Jumatan. Tapi ketika daerah tersebut termasuk zona merah, ya ikuti anjuran. Sholatnya di rumah, karena ada udzur syar'i. Ya.
dan juga tidak Jumatan diganti dengan zuhur. Dan ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fakta menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, mereka yang nekat mereka kena, dan itu fakta. Terlihat dampaknya. Dan yang bergelimpangan juga nyata kasat mata. Sementara virusnya nggak kelihatan. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kemudian seorang mengatakan, kan ajal itu kan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Ya. Akan tapi kalau seorang tidak memperhatikan keterangan-keterangan yang lainnya dan dia berbuat sembrono, maka matinya bisa sia-sia. Seperti ketika terjadi badai angin kencang di laut, kegiatannya adalah nelayan. Namun di saat-saat terjadi badai, dia tetap nekat keluar. Kalau dia mati, matinya sia-sia. Matinya sia-sia. Dan dia lemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Waliyadzubillah. Sama seperti seorang yang berdiri di tengah rel kereta api, sementara ada beberapa ratus ada kereta yang akan melintas, lalu dia mengatakan, kalau Allah nggak menghendaki saya mati, ya saya nggak mati. Dia tetap berdiri di atas di rel tersebut. Ya. Jawabannya apa? Dia mati atau nggak mati? Jawabannya pasti mati. Dipastikan dia mati. Terlindas sama kereta. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Hukum alam yang Allah buat. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah bersifat kauni, yaitu hukum alam. Ya. Ada ketentuan Allah yang bersifat syar'i. Aturan-aturan Allah, perintah, larangan, halal, haram. Nah, kalau manusia dengan tubuh yang seperti ini ringkih dibandingkan ketemu dengan baja yang beratnya bertonton, ya, yang digerakkan dengan mesin, ya pasti hancur, pasti. Maka jangan bicara mengatakan kalau Allah nggak menghendaki mati, pasti mati. Itu ketentuan Allah, itu takdir Allah. Takdir Allah kalau tubuh manusia yang ringkih dihantam dengan baja yang berat, sangat-sangat berat, ya pasti hancur. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pentingnya beragama dengan ilmu. Jadi kalau aturan-aturan tersebut tidak menyelisihi syariat Islam, maka dibenarkan untuk mengikutinya. Jadi yang dimaksud dengan taghut di sini aturan yang menyelisih syariat Islam. Itulah taghut, itulah ajakan setan. Konon Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang cara memasak makanan yang sedang beliau makan. Jadi datang pendeta kepada saya, dengar agama Anda itu komplit. Al-Quran itu komplit. Coba tunjukkan dalil tentang cara memasak makanan yang sedang Anda makan, wahai imam. Ada nggak? Secara redaksional. Nggak bakalan ada. Tapi Al-Imam Ahmad, seorang yang cerdas, luar biasa. Maka dipanggillah tukang masak. Marilah sebentar. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu nggak ngerti tadi cara memasak makanan yang sedang saya makan. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak ngerti. Ini ahlinya yang masak, bertanyalah kepadanya tentang makanan yang sedang saya makan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang dimaksud dengan taghut itu adalah aturan-aturan yang berseberangan, berselisihan, bertolak belakang dengan syariat Islam. Karena itu adalah ajakan setan untuk menjauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini
Juga terdapat faedah di dalamnya at-tahdhir minal i'jab birra'i. Waspada dari Quran maupun Sunnah. Kadang-kadang seorang senang dengan pemikirannya, hebat, ide-ide yang hebat. Namun apabila bertabrakan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu ditolak. Faedah berikutnya, anna maridal qalbi yatasawwarul haqqa batilan wal batila haqqan. Hati yang sakit itu tidak bisa memandang kebenaran sebagai kebenaran. Hati yang sakit memandang kebenaran itu sebagai kebatilan, kebatilan itu sebagai kebenaran. Itulah hati yang sakit. Ini nggak bisa lagi menerima kebenaran. Sementara kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Dan sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu wahai Nabi, kebenarannya dan keadilan. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih benar beritanya daripada berita dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq yang maha benar. Maka darinya lah kebenaran. Jadi untuk mencari kebenaran, kembalinya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memiliki alam semesta ini dan memiliki kita. Bahkan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya surat Al-A'raf 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian merusak di bumi setelah bumi itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kondisinya seimbang. Seluruh alam semesta berjalan dengan baik. Tidak ada yang berjalan dengan sendirinya liar, lepas dari kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di bumi itu diingatkan jangan merusak. Bumi milik Allah Subhanahu wa taala, maka patuhilah dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan untuk manusia di bumi. Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketidakpatuhan kepada Allah berupa kekufuran, berupa kesyirikan, berupa kemaksiatan, itulah perbuatan merusak di muka bumi. Awalnya di situ. Awalnya dari situ. Ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seorang udah nggak patuh pada Allah, nggak peduli lagi kepada sama manusia. Karena dia sendiri udah nggak patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka terlampiaskanlah, dia ingin melampiaskan hawa nafsunya. Sebisa-bisanya. Maka dia nggak peduli lagi. Kepada sang pencipta saja dia nggak peduli. Dilanggar aturan Allah, nggak peduli lagi halal haram, nggak peduli lagi perintah larangan. Maka orang yang beriman jamaah yang dimuliakan Allah akan selalu mengingat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian merusak di muka bumi. Jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berbuat maksiat pada Allah. Jangan kalian menentang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini yang pertama, annal ma'asi ifsadun fil ard. Perbuatan maksiat itu merusak di muka bumi. Yang kedua, annat ta'ah islahun lil ard. Bahwa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah adalah perbaikan di bumi. Jadi pengen bumi baik, taatlah kepada Allah, ikuti aturannya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, pegang itu rambu-rambu. Pasti akan baik.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, tahkimu ghairi ma anzalallah ifsadun fil ardh. Berpegang dengan aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan merusak di muka bumi. Kemudian yang keempat, salahul bashar wa islahuhum la yakun illa bitahkim ma anzalallah. Baiknya manusia, tentram damainya alam semesta, tidak mungkin terwujud kecuali dengan berpegang dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya. Masih ada waktu mungkin 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan berhenti menjelang buka puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah aturan jahiliyah yang mereka inginkan? Aturan jahiliyah, aturan semaunya. Nggak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah bukan karena mereka tidak memiliki kecerdasan, bukan itu. Mereka memiliki kecerdasan, ya. Akan tapi mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah karena mereka nggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bikin aturan-aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan Allah. Maka Allah di sini bertanya, apakah aturan jahiliyah yang mereka inginkan? Jadi kalau ngakunya beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, mengaku sebagai Muslim, tentunya dia senang untuk berpegang dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutup akan dibawakan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Rasulullah? Al-Quran yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi manusia diberi keinginan, diberi syahwat, diberi hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bukan untuk dikebiri, akan tapi hawa nafsu itu dikontrol. Nah, ketika seorang mampu mengontrol, mengkondisikan hawa nafsu, mengikuti dengan Al-Quran, maka itulah orang yang beriman. Ya. Ketika seorang mengaku beriman kepada Allah, dia berusaha ya, mengajak, menyelaraskan keinginannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ingin menyalurkan syahwatnya, ada pintunya, pintunya adalah pernikahan. Seorang ingin makan dan minum, ada pintunya, pintunya apa? Bekerja dengan halal, membelanjakannya di jalan yang halal, menikmatinya tidak dengan berlebihan. Ada jalannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan. Akan tapi kalau seorang nggak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut, nggak peduli halal haram, nggak peduli perintah larangan, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Dulu pernah terjadi perselisihan antara seorang yang mengaku muslim dengan seorang Yahudi. Yang mengaku muslim ini munafik. Karena pengakuan saja dia muslim, padahal dia benci Islam wal muslimin. Faqala al-Yahudi, maka Yahudi itu berkata, natahakamu ila Muhammad, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Yahudi arafa annahu la ya'khudhu rishwah, karena dia tahu bahwa Muhammad tidak bisa disuap. Yang benar pasti dikatakan benar, yang salah pasti dikatakan salah. Wa qala al-munafiq, sementara orang munafik itu justru punya pendapat aneh. Munafik ngakunya muslim. Natahakam ilal yahud, enggak. Kita berhukum sama Yahudi aja, jangan kepada Muhammad. Kita berhukum sama Yahudi saja.
Kenapa? Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah, karena dia tahu bahwa orang-orang Yahudi itu menerima suap. Subhanallah. Fattafaqa ala ayyatiya kahinan min Juhaina. Maka mereka pun sepakat untuk mendatangi ya paranormal dari Juhaina. Fayatahakama ilaih. Kemudian mereka berhukum dengan keputusan dari paranormal tersebut dari Juhaina. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladina yas'umun, dan seterusnya ya. Ayat pertama yang kita bahas tadi yaitu surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka seorang muslim ya, maka dia siap untuk diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka di bulan Ramadan ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, puasa yang kita lakukan itu mendidik kita, mengarahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, siap untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itulah definisi takwa. Bagaimana tidak? Karena puasa itu mendidik kita untuk jujur bersama Allah. Walaupun orang lain nggak melihat, tapi dia sadar betul Allah melihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan singkat saja. Masih ada 6 menit dari waktu maghrib. Silakan jamaah yang mau bertanya. Singkat. Silakan. Langsung. Nah, itu udah nggak ya? Masuk. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi menjelang buka puasa. Ini grupnya Jasmine. Bagus. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustaz. Tidak ada. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ustaz.